Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan acara Pak Prabowo. Kalau kita bandingkan dengan acara Anies Baswedan di Makassar begitu kan, masyarakat sudah bisa menilai seperti apa begitu kan. Kok surveinya di urutan pertama ya? Tiba-tiba faktanya begitu kan, kok tidak sesuai begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ini komparasi begitu ya, perbandingan. Acara Prabowo Gibran ya dengan Anies Baswedan Gus Muhaimin di Makassar sangat jauh berbeda dengan survei-surveinya. Cukuplah cebong ya yang percaya survei. Kita yang berakal sehat haram percaya terhadap survei buzzer bayaran. Ya, kita lihat saja mereka. Yang sebelah begitu kan ya, yang apa namanya, yang saya amati begitu kan ya. Ini acara Prabowo Gibran di Makassar 29 Oktober ya. Kok tampaknya agak sedikit mereka begitu kan. Ada apa begitu kan? Jadi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan begitu kan ya. Ini di acaranya saja pecah loh ya. Di Makassar pecah begitu kan. Suasana jalan sehat pasangan Amin di Makassar. Ya sama-sama jalan sehat begitu kan. Kenapa di Makassar itu begitu banyak diminati begitu kan ya, apa namanya, para pendukung-pendukung Anies Baswedan dengan Caimin di situ begitu, karena menjadi potensi perubahan yang sangat luar biasa yang diinginkan oleh masyarakat di situ begitu kan ya. Sedangkan acara Pak Prabowo Gibran ya, kita lihat saja mereka teman-teman bisa ya menilai seperti apa sih sebenarnya begitu kan. Tapi saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini mungkin begitu kan ya. Jalan sehatnya di satu sisi kan pasti ada door prize-nya begitu kan. Ya pada hakikatnya kan tidak mungkin orang mengharapkan door prize seperti itu begitu kan. Ya mungkin karena malas ya, karena tidak sesuai dengan selera begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan ada door prize juga begitu kan ya, tetapi bukan soal itu, tapi hati yang menggerakkan mereka datanglah di situ begitu kan. Jadi kalau soal hati itu bukan masalah door prize atau apa begitu kan ya. Ini banyak sekali ya komentar-komentar netizen. Saya bacakan terlebih dahulu ya ini. Pantesan om ya sama ponakan kagak datang menyapa ya, kaget ya, hanya 500.000 partisipan ya, dan katanya pecah rekor muri ya. Jangan-jangan seharusnya ya memang ada 500.000 tapi kasat mata ya. Gak jauh beda sama yang onoh ya, selevel sama Gabe Mania katanya begitu ya. Padahal ya dapat rekor muri katanya. Rekor muri dari mana begitu kan? Kemarin Anies Baswedan saja di Makassar itu 1 juta begitu kan ya. Ini artinya apa? Kalau kita bandingkan kan separuh ya orang-orang yang kemudian minat kepada Pak Prabowo ya dibandingkan dengan Anies Baswedan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan realitas perkembangan politik hari ini menunjukkan bahwa ya Anies Baswedan lah yang kemudian faktanya di lapangan begitu menunjukkan yang begitu diminati itu adalah Anies Baswedan Caimin di situ begitu. Dibandingkan dengan Prabowo Gibran begitu kan. Lihat saja di Makassar. Kalau di Makassar begitu kan ya 1 juta Anies Baswedan, sedangkan Pak Prabowo 500.000. Artinya apa? Kemenangan itu kan kemenangan mutlak bagi Anies Caimin begitu kan ya. Belum lagi dengan adanya Ganjar apalagi dipecah di situ begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang dilakukan selama ini begitu kan dengan masyarakat itu menggambarkan kemenangan. Ya misal Anies Baswedan datang ke Sidoarjo 1,2 juta orang, datang ke Jember hari ini begitu kan ya, terus kemudian datang di Malang begitu kan, datang di Makassar. Itu sudah menunjukkan bagaimana Anies Baswedan meraup kemenangan yang sangat fantastis begitu kan. Dibandingkan dengan Prabowo hanya 500 begitu kan. Yang lain coba lihat saja begitu acara-acara Pak Prabowo begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan dengan apa namanya, dengan survei begitu kan ya. Kok Anies yang nomor buncit begitu kan? Kan aneh mereka begitu. Jadi ngapain kita harus percaya terhadap itu begitu? Padahal hasil lembaga survei Prabowo nomor 1 di ya Sulsel ya, tapi buat acara jalan santai peserta sedikit ya. Jangan coba-coba rekayasa warga Makassar ya, kotak kosong bisa menang di Makassar. Ya, bayangkan begitu kan. Yang hadir rata-rata kader koalisi Prabowo bukan relawan. Ya, benar juga begitu kan ya. Jangan-jangan ya para kader simpatisan mereka ya
berkoalisi mereka begitu kan yang kemudian hadir di situ begitu kan, bukan masyarakat yang sesungguhnya begitu kan. Bayangkan dari PKB ya, terus kemudian dari PKS ya, dari Nasdem misalnya begitu kan hadir di situ, kan seolah-olah kan sedikit mereka begitu kan. Tapi kenyataannya dengan adanya masyarakat berpartisipasi di situ begitu kan, hati yang menggerakkan di situ, maka kemudian itu kan banyak luar biasa begitu kan. Bandingkan aja begitu, seharusnya kan Pak Prabowo melebihi dari Anies Baswedan begitu. Partainya juga partai gemuk, koalisinya koalisi gemuk di situ kan seharusnya kan banyak begitu kan. Jangan-jangan akar rumput mereka begitu kan ya beralih kepada Anies Baswedan begitu. Jadi banyak persoalan-persoalan politik yang kemudian ya kalau kita kaitkan terhadap lembaga-lembaga survei yang hari ini begitu kan ya, itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi begitu, tidak sesuai dengan sebuah realitas begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya mungkin di satu sisi kemenangan untuk Anies Baswedan ini begitu kan. Bahkan ya di satu sisi ya Pak Prabowo begitu kan udah capek ya katanya begitu. 2 kali stroke itu katanya begitu ya. Survei yang mereka lakukan hanya mengiring opini dan modal besar begitu kan ya untuk berbuat curang ya, apa ini maksudnya begitu ya. Karena hal ini sudah biasa yang mereka lakukan ya. Katanya media mencapai 500.000 orang. Itu benar, tapi mereka gerombolan katanya. Kita lihat saja begitu kan. Ini katanya 500 dapat rekor muri kan. Dapat rekor muri dari mana coba bayangkan begitu ya. Ini Gerindra sebut ya jalan santai Prabowo Gibran di Makassar diikuti 500.000 peserta dan raih rekor muri. Dapat dari mana coba bayangkan begitu. Jadi artinya apa? Artinya gampang sekali untuk sekarang itu melihat bahwa kalau hasil surveinya sedikit, kalau kita faktanya di lapangan itu banyak, berarti kan surveinya yang salah begitu kan. Jangan-jangan mungkin surveinya ketika Anies Baswedan turun di situ begitu kan ya, tidak melihat di situ begitu kan, tutup mata dan telinga begitu kan, sehingga tidak mendengarkan apa-apa begitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal untuk teman-teman bahwa apa yang dilakukan kepada lembaga survei hari ini ya belum tentu kredibel mereka begitu kan. Jadi banyak sekali pro dan kontra ya ini. Bahkan ya kalau kamu cinta NKRI pilihlah produk lokal, jangan pilih keturunan Yaman. Wah, ini sudah menyerang ini begitu kan, komentar-komentar netizen begitu kan. Hal-hal seperti ini kan tidak laku begitu kan. Coba bayangkan di Depok saja sudah seperti ini begitu kan. Bagaimana tidak ngeri begitu kan? Ya ini luar biasa loh begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ngeri-ngeri sedap mereka begitu. Di Depok saja sudah seperti ini, apalagi dengan yang lain begitu kan ya. Kita tunggu saja bagaimana itu bergabung ya secara provinsi itu. Wah, misalnya Jawa Timur gabung semua begitu kan ya di situ begitu kan. Karena Anies Baswedan kan masih antar wilayah di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat potensi-potensi kemenangan Anies Baswedan insya Allah ini hanya ya di kalangan PKS saja yang hadir ini, karena ini acara jalan santai ya PKS di situ begitu. Jadi kalau kita melihat dengan apa yang selama ini muncul di masyarakat begitu bahwa Prabowo kuat katanya begitu ya, Prabowo lembaga surveinya paling tinggi begitu, jangan heran ya, jangan heran. Lembaga survei itu tergantung siapa sponsornya mereka begitu kan, tergantung siapa yang mau bayar begitu kan. Jadi buat apa yang kemudian kalau toh pada hakikatnya membangun opini hanya dibayar, bukan hati nurani masyarakat, kan sia-sia mereka begitu kan. Secara logika seperti itu. Tetapi dampaknya kan hanya 1% begitu kan ya. Dampaknya 1% itu pun ditambah lagi dengan lembaga-lembaga survei yang baru. Setiap pekan muncul, sehingga orang itu kan beropini kan malas begitu kan. Wah, jangan-jangan ini sudah ketebak begitu kan ya. Jangan-jangan ini hanya permainan lembaga survei. Mungkin kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.